Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Septian dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mobilitas sosial idolamu. Wiryawan Yustianto, terkenal dengan nama panggungnya Iwan Fals, lahir 3 September 1961. Ayahnya bernama Harsoyo dan ibunya bernama Lisudija. Ia adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Masa kecil Iwan Fals dihabiskan di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi selama 8 bulan. Bakat musiknya makin terasa di usianya yang ke-13 tahun, saat Iwan banyak menghabiskan waktunya dengan mengamen di Bandung. Selanjutnya, datang ajakan untuk mengadu nasib di Jakarta dari seorang produser. Ia lalu menjual sepeda motornya untuk biaya membuat master. Iwan rekaman album pertamanya bersama rekan-rekannya. Ada Toto Gunarto, Helmi Bahvan, dan Bambang Bule yang tergabung dalam Amburadul. Iwan tetap menjalani profesinya sebagai pengamen, sampai akhirnya perjalanan Iwan bekerjasama dengan Musika Studio. Sebelum ke Musika, Iwan sudah rekaman sekitar 4-5 album. Di Musika barulah lagu-lagu Iwan digarap lebih serius. Album Sarjana Muda misalnya, musiknya ditangani oleh Willy Sumantri. Album Sarjana Muda ternyata banyak diminati dan Iwan mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk bernyanyi. Ia kemudian sempat masuk televisi setelah tahun 1987 saat acara Mana Suka siaran niaga disiarkan di TVRI. Lagu Omar Bakri sempat ditayangkan. Selama Orde Baru, banyak jadwal konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah karena lirik-lirik lagunya dianggap dapat memancing kerusuhan pada awal karirnya. Iwan Fals banyak membuat lagu yang bertema kritikan terhadap pemerintah. Iwan menikahi Rosana yang akrab disapa Mbak Yos pada tahun 1980. Hasil dari pernikahannya, Iwan memiliki 3 anak, yaitu almarhum Galang Rambu Anarki pada 1 Januari 1982 dan meninggal pada April 1997. Yang kedua, Anissa Cikal Rambu Basai pada 1985 dan Raya Rambu Rabbani pada 22 Januari 2003. Setelah meninggalnya Galang Rambu Anarki, lalu Iwan Fals mendirikan sebuah ormas berbentuk fans, yaitu OI atau Orang Indonesia. Sepeninggal Galang, Iwan sering menyibukkan diri dengan melukis dan berlatih bela diri. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi membuat album setelah sekian lama menyendiri. Dia pun mulai bangkit dan munculnya album Suara Hati yang di dalamnya terdapat lagu Hadapi Saja yang bercerita tentang kehilangan Galang. Pada lagu ini, istri Iwan Fals juga ikut menyumbangkan suaranya. Sejak meninggalnya Galang Rambu Anarki, warna dan gaya bermusik Iwan Fals terasa berbeda. Dia tidak sekarang dan tidak seliar dahulu. Di luar musik dan lirik, penampilan Iwan Fals juga berubah. Saat putra pertamanya meninggal dunia, Iwan Fals mencukur habis semua rambut panjangnya hingga gundul. Sekarang ia berpenampilan lebih bersih saja. Rambut berpotongan rapi, disisir, juga kumis dan jenggotnya dihilangkan. Dari sisi pakaian, dia lebih sering menggunakan kemeja yang dimasukkan pada setiap kesempatan tampil di publik. A. Sebutkan faktor pendorong mobilitas yang dilakukan idola saya. Faktor individu, kemiskinan. B. Idolaku mengalami mobilitas apa? Mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. C. Saluran apa yang digunakan dalam mobilitas sosial? Organisasi keahlian. D. Hikmah apa yang bisa kamu ambil dari idolamu? Dia orang yang kreatif, kerja keras, pantang menyerah, dan tangguh. Sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.